Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak sekalian, khususnya kelas 11 EKR maupun SM, sampai jumpa kita kembali pada pertemuan kedua minggu ini, yaitu pada pokok pembahasan kita yang lewat, yaitu mengenai hukum dan peradilan di Indonesia. Yang waktu itu dapat ceritakan sama kamu tentang adanya hukum, bahwasanya hukum tersebut sudah kita bicarakan, ada hukum yang tertulis, ada hukum yang tidak tertulis, dan dapat uraikan semua masalah-masalah hukum tersebut. Sekarang kita lanjutkan dari bagian-bagian yang kita bahas yang lalu. Sekarang ini akan kita bicarakan seperti yang tertera pada papan tulis berikut ini, yaitu yang berjudul penggolongan hukum. Penggolongan hukum atau pengelompokan hukum. Hukum-hukum yang ada di Indonesia dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Di sini cuma ada masih dua kelompok, A dan B. Nanti kalau ada sisanya akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Namun sebelum kita lanjutkan, perlu Pak sampaikan supaya absennya nanti yang Bapak kirimkan diisi, biar tanda bukti bahwasanya kamu itu mengikuti pembelajaran daring dari pelajaran PKN yang Bapak sampaikan. Ini pertemuan kita ini yaitu pada pertemuan hari Kamis, minggu kedua bulan Januari tahun 2021. Baik, kita lanjutkan. Perhatikan ke papan tulis. Penggolongan hukum di Indonesia. A. Berdasarkan sumbernya. Yang A berdasarkan sumbernya. Ada hukum perundang-undangan atau hukum undang-undang. Hukum undang-undang ini adalah hukum yang dibuat sesuai dengan sumber hukum tersebut, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu dari sana sumber hukumnya. Namanya hukum perundang-undangan. Ada hukum biasa. Hukum biasa ini adalah hukum yang biasa digunakan. Tak sama semua. Di sekolah ada dibuat hukum. Misalnya, kalau siswa terlambat dihukum, dikasih hukumannya. Ada yang menyapu, ada yang push up, ada yang disuruh membersihkan kamar mandi. Itu namanya hukum kebiasaan. Nah, di tengah masyarakat pun ada sesuai dengan musyawarah di tempat-tempat tersebut. Itu namanya hukum kebiasaan. Baru ada lagi hukum traktat. Hukum traktat ini adalah hukum yang diberlakukan di dalam suatu negara atau antar negara dengan negara lain. Kalau ada satu negara dengan negara lain mempunyai suatu masalah, maka untuk mengadili permasalahan antar negara itu dibuatlah suatu peraturan hukum namanya hukum traktat. Jadi hukum traktat ini adalah hukum yang dibuat untuk antar negara. Yang keempat, hukum jurisprudensi. Ya kan, yang keempat hukum jurisprudensi. Hukum jurisprudensi ini dipakai adalah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan pemerintahan. Itu dari penjelasan berdasarkan sumbernya. Ada 4, hukum perundang-undangan atau hukum undang-undang, hukum biasa, hukum traktat, dan hukum jurisprudensi. Baik, anak-anak sekalian, bagus kalian pelajari, dicatat nanti ke catatan buku kamu. Sesudah kamu putar video tersebut, catat ini di dalam catatan kamu, biar ada nanti sebagai sumber untuk kamu buka kembali kalau sudah masanya ujian berikutnya. Kita lanjutkan yang B, berdasarkan tempat berlakunya. Berdasarkan tempat berlakunya ada hukum nasional. Hukum nasional ini
ditemukan di Indonesia saja. Ya, untuk wilayah Indonesia ada di sana hukum dibuat namanya hukum nasional. Ya. Misalnya tentang kelautan, misalnya lagi tentang lalu lintas, hukum nasional. Ada hukum internasional. Hukum internasional ini berlaku antar negara. Misalnya antara Indonesia Malaysia. Kalau ada suatu masalah, namanya masalah tenaga kerja atau TKI, Indonesia dengan negara lain seperti dengan Arab Saudi, dengan negara-negara lain, itu namanya hukum internasional. Apakah pernah itu Pak terjadi? Ya pernah. Umpamanya TKI Indonesia dipenjarakan di Malaysia, tak dibolehkan pulang. Kenapa? Karena sudah habis masa berlaku izinnya tinggal di Malaysia, dia tak pulang-pulang. Nah, yang menghukumnya itu adalah lihat melalui hukum internasional antar negara tersebut dibicarakan. Itu berdasarkan daripada batasnya. Ada yang ketiga, hukum asing. Nah, hukum asing ini adalah peraturan di negara lain, bukan di negara kita. Makanya asing. Asing itu artinya di luar jangkauan negara Indonesia. Hukum asing. Apakah bisa hukum asing itu diterapkan di negara kita ini? Ya bisa. Kalau misalnya masih dalam perundang-undangan, tak melanggar perundang-undangan yang ada di negara kita. Yang keempat, hukum gereja. Nah, kalau hukum gereja ini, kalau Bapak tak tahu Bapak ini macam mana yang maksud dengan hukum gereja ini. Tapi kalau kawan-kawan kamu yang beragama Kristen, tanyalah, adanya hukum di gereja kamu? Ada. Saya rasa palinglah di sana nanti itu bahwasanya hukum di gereja itu tak boleh pindah-pindah gereja. Kalau orang gerejanya di HKBP, ya HKBP lah. Kalau gerejanya di Pentakosta, Pentakosta lah. Tak bisa pula minggu ini dia berjemaah di gereja HKBP. Minggu depan dia bergereja di gereja Pentakosta dan sebagainya. Ada hukum gereja namanya. Ya. Dan banyak lagi hukum-hukum lain yang diberlakukan mereka dalam gereja. Kamu tanya, hukum masjid Pak ada? Enggak ada. Kalau hukum dalam masjid itu adalah sesuai dengan Al-Quran. Langgarlah Al-Quran itu. Al-Quran menghukum kamu, bukan hukum dalam masjid dibuat. Nah itu. Inilah dulu yang Bapak jelaskan yang dua nih. Nanti kalian cari sumber-sumber lain menjelaskan ini. Kalau kurang jelas penjelasan Bapak, boleh kau cari sumber-sumber lain. Dan perlu kau pahami ini tentang penggolongan-penggolongan hukum ini di negara kita ini. Karena kamu akan ke depan, akan menempuh kehidupan, bagaimana kehidupan ke depannya nanti. Kalau nggak tahu kita sumber hukum tersebut, maka kita akan sering melanggar hukum. Barang siapa yang melanggar hukum akan diberi denda oleh hukum tersebut. Demikian lawak sampaikan pada pertemuan ini. Nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikut. Kalau ada yang kurang jelas, boleh tanya lewat melalui WA yang Bapak kirimkan. Selanjutnya nanti isikan absenmu di daftar yang Bapak kirimkan dan putarlah video pembelajaran yang Bapak sampaikan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.